Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, akhir-akhir ini saya kepikiran untuk memelihara ayam dan diambil ya ayam petelur gitulah, dan diambil telurnya sebagai bahan pangan buat aku yang sehat. Jadi kayak telur organik gitu. Nah, ketika saya melihat bahwa ini ada pabrik telur, saya nggak kebayang sih seperti apa pabrik telur, kebayang ayam hidup loh gitu. Memproduksi telur yang banyak, seperti apa, lihat gambarnya aja udah seperti itu banyaknya, kita lihat langsung aja seperti apa mereka memproses. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, banyak, astagfirullah. Banyak sih. Mesin nggak pecah gitu. Oh, itu tadi spoiler, astagfirullah. Allahumma. Jadi cuma satu ruangan banyak gitu ya. Satu ruangan banyak ayam. Pakanannya itu ada yang di dalam dikasih tempat, ada yang mungkin, oh my god. Jadi di satu ruangan dikumpulkan ayamnya itu, dan tentu saja yang betinanya semua. Betina. Allahu Akbar, banyak banget telurnya. Jadi beberapa kotak sepertinya ya. Jadi mereka naruh kotak-kotak buat mereka bertelur. Ini kayaknya dari kayak pasir atau apa gitu. Ayamnya juga masih ada yang lagi bertelur, kasihan banget ya, lagi ngelahirin gitu ya. Banyak banget cuy. Ini pasti banyak ruangan deh. Tuh lihat, ruangannya banyak tuh. Tuk. Pasti disesuaikan usianya ya. Oh, ini yang sedengan cuy. Ada yang sedengan loh. Tuh, sedengan ya. Nggak terlalu gede banget sih. Tapi nggak sih. Mama muda. Karena nggak ada pejantannya, mereka nggak ada isian ya. Jadi bukan yang nanti bisa menetas gitu bentuknya. Karena nggak ada penjantannya. Emang bisa bertelur ayam tanpa pejantan? Bisa. Tapi nanti tidak ada isinya, tidak ada anakannya. Nah, makanya itu yang dikonsumsi biasanya sama kita itu. Nah, ini yang bikin saya pengen banget berternak ayam, kemudian menghasilkan telur organik lebih sehat. Banyak banget ya, berarti banyak ruangan kemungkinannya dia. Ini hanya salah satu ruangan aja yang diambil telurnya. Jadi sebagai sampel aja kayaknya. Lihat, banyak banget telurnya. Oh my god. Pasti banyak banget ruangannya ya. Yang dari satu ruangan aja sebanyak itu. Ini pasti banyak banget ruangannya. Nggak bisa bayangin sih. Ya Allah, telur kan rentan ya. Ini nggak sampai pecah, itu alatnya ini apa gitu. Canggih banget sih. Semuanya serba teknologi ya. Nggak pecah gitu ya. Dicuci dulu guys. Allahu Akbar. Nggak pecah ya. Telur kan sensitif banget. Nggak pecah loh. Langsung dikeringin ya. Nggak pecah loh, seriusan. Ini udah pakai alat banget sih, udah pakai alat semua. Dikeringin langsung. Dikeringinnya pakai kipas angin biasa. Oke. Masih ada air-airnya gitu ternyata. Masih disortir. Ini kalau nggak salah Korea ya. Korea kalau nggak salah. Pabrik, namanya itu pabrik telur Korea. Saya kebayang nggak sih kalian, pabrik telur Korea. Ayam-ayam ini dilibatkan dalam industri makanan. Bisa dibilang industri makanan ya. Diapain ya? Dicap. Jadi dibolak-balik begitu ya. Ada yang pecah nggak ya pada saat proses kayak gini nih?
Ini semuanya pakai mesin loh. Oh my god. Oh my god. Nggak ada yang pecah, kuy. Aku aja bawa telur ayam dari pasar ke sini suka ada yang pecah. Ini mesin loh, teknologi yang masih ada yang bisa cacatnya atau kesalahannya. Aku bawa telur ayam suka pecah. Ini di cup-cup plastik. Aduh, di paket plastik, di paket wadah-wadah gitu, per paket biasa dalam menjualnya. Kalau ini pakai plastik ya. Dicuci dulu ya kalau di mereka di saya nih di Indonesia nih, di Bandung nih masih ada tembelek kalau di sini ya, tembelek atau tai ayamnya. Tapi itu menunjukkan bahwa ini asli loh telur ayam. Jadi di mereka itu dicuci dulu ternyata, kenapa kelihatan bersih, dan mereka tidak sungkan kalau menggunakan telur ayam misalnya di jajanan street food kan, kalian lihat bagaimana mereka tanpa mencuci dulu langsung cepluk karena memang ternyata sudah dicuci. Ini apa ya? Pakannya ini, kayaknya pakannya deh. Pakan ayam aja bikin ngilrak. Waduh, astagfirullahaladzim. Ini apanya ya? Ini peralatan industri seperti ini. Ini telur-telurnya diapain lagi ya sebelum dijual? Disimpan gitu? Ini alat penyimpanan atau gimana ya? Pasti ada fungsinya lah, nggak mungkin nggak ada fungsi. Cuman alat nyimpen kali ya? Atau gimana? Nggak ngerti aku. Ya namanya industri skala besar. Allahu Akbar. Ini tuh buat apa ya? Matang dong kalau panas. Kalau dipanasin matang ya, tapi dibikin steril atau gimana ya maksudnya? Tadi dipakai alat lagi, dibikin steril kali. Oh my God. Udah mateng kuy. Matang ternyata. Tapi warnanya berubah sendiri ya. Tadi pas dikelupas warnanya tetap kuning gitu loh, kayak warna cangkangnya. Itu udah matang dong. Makanya saya heran kalau dipanasin itu pasti matang. Ya iyalah matang. Kayaknya ini memang dijual dalam bentukan matang ya, matangan gitu. Dan langsung didistribusikan. Mobil box kalian harus punya kalau kalian punya usaha yang seperti ini. Produksi makanan yang banyak harus punya mobil box. Nanti saya cerita ya apa yang saya inginkan. Nah, tapi kok mentah ini? Ini versi mentahnya kali ya, yang tadi matangnya kali ya. Soalnya tadi pas diketruk kan diliatin kan bentuknya kan bulat ya. Ya kan bener berarti matang kan tadi. Kalian jangan nilai sendiri deh. Nah ini yang mentahnya, yang ini yang mentahnya. Jadi kalau misalnya prosesnya seperti tadi, apakah itu bisa dibilang organik? Bukan sih, ayam organik bukan. Saya nggak tahu ya karena prosesnya pada saat bisa jadi yang nggak tahu juga ya di belakangnya seperti apa. Apakah mereka disuntik supaya hormonnya bisa produktif gitu loh dalam bertelurnya, kan bisa jadi ada suntikan-suntikan atau apa yang dikhawatirkan itu. Saya nggak tahu itu bentuknya sudah bentuk telur organik atau tidak masuknya, saya nggak tahu. Ini telur apa ya, omelet gitu ya kalau di kita. Daun bawang, standar wortel. Wah, apa sih kalau di Jepang namanya? Tomo, ogi, apa ya namanya? Ini Korea ya guys, ini Korea. Jadi pabrik telur Korea kalau nggak salah. Jadi nanti aku liatin judulnya di depan, insya Allah. Ini dijual nggak yang kayak gininya telurnya? Rapi begitu ya? Padahal udah makan loh. Oh, Korea atau Cina atau apa itu namanya? Bentukannya kayak Cina juga, memanjang-manjang gitu. Nanti kalian cek sendiri ini Cina atau Korea gitu loh.
Ini di telur coplok gitu aja ya. Tadi kayak masih ada ininya loh. Kuningnya banget, kuningnya kuning banget. Katanya ada tanda-tandanya, kalau kuning banget apa, kalau kuningnya nggak terlalu kuning banget apa gitu katanya. Terkait dengan masalah protein kali ya, protein atau apanya yang tinggi, entah apanya gitu. Saya lupa lagi. Ini kuningnya kuning banget sih, oranye itu warnanya. Itu Korea ya, Korea nih kayaknya, Korea, Korea. Soalnya ada bulutan di atasnya. Oh, yang tadi tuh kan mateng kan, warnanya tuh nggak putih cuy, setelah dipanaskan gitu aja, padahal nggak diapa-apain ya, nggak dibumbuin lagi. Kalau di Indonesia dikasih bumbu atau bahan tertentu jadi berwarna seperti tadi, itu namanya telur pindang cuy namanya kalau di sini. Nah, saya kembali ke yang tadi, yang dari awal saya ngomong bahwa saya memang tertarik untuk kayak bikin peternakan sendiri atau memelihara ayam lah, bisa dibilang. Kalau peternakan mungkin terlalu gede skalanya. Saya pribadi kan senang lihat binatang gitu kan, sambil menemani saya nanti sambil lucu-lucuan, cute-cutean gitu, bisa ngajak ngobrol juga, "Haya, makan dulu," gitu kan. Jadi bisa pelihara ayam ya berapa biji dulu lah. Kalau misalnya banyak berarti lumayan, hasilnya juga banyak. Saya ingin itu menjadi semacam telur organik. Saya tidak tahu tadi masuknya itu telur organik atau bukan, karena bisa jadi ada suntikan-suntikan segala macam yang di ini ke ayamnya, jadi bukan alami lagi, karena itu kan sifatnya kan industri, pabrikan, ya kan. Dan saya mimpinya kalaupun misalnya dijadikan ayam organik, apa telur organik itu, nanti ayamnya dilepas bebas begitu saja ya. Rencananya seperti itu, kalaupun misalnya untuk dijual lagi pun. Dan saya harap itu bisa menjadi alternatif makanan buat kalian yang sehat gitu loh ya. Tunggu aja kalau misalnya saya ternyata bisa memproduksi cukup banyak dan bisa dijual, mau beli nggak? Ya itu aja, ngayal mulu sebelum saya kejauhan mimpinya ya, semoga aja jadi kenyataan terwujud. Apakah usia sampai atau tidak, wallahu alam bisawab. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, happy selalu. Saya ingin ayam itu bebas nantinya ya, butuh lahan yang luas cuy.